Dalam keadaan setengah sadar, Wak, Kak Melva melihat dengan nyata kaki anaknya Kak Melva ini digeret sama wanita itu, Wak, dari pinggiran kasur. Bayangkan ya Allah, merinding kali aku, digeret. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part 32. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah Wawa sebelumnya, bisa langsung cus aja ke playlist Wawa, cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang ini ya. Nah, kalau minggu lalu kita udah dengerin teror satu kampung ya, karena ilmu hitam. Sekarang kita beralih ke teror keluarga kecil, lebih tepatnya seorang single mom, Wak, dan bayinya yang baru saja lahir yang diteror berbulan-bulan setelah memutuskan mengontrak sebuah rumah di Yogyakarta. Penasaran? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang minta namanya disamarin. Kita sebut aja namanya Kak Melva ya. Nah, Kak Melva ini, Wak, ingin menceritakan pengalaman horornya ketika dia tinggal di rumah sewa atau rumah kontrakan yang cukup angker di Yogyakarta. Dan pengalaman ini Kak Melva alami tahun 2015 lalu, Wak. Dan Kak Melva juga minta maaf karena dia tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena rumah kontrakan itu masih ada, Wak, dan masih dikontrakkan juga sampai sekarang. Dan Kak Melva ini juga masih berhubungan baik dengan beberapa tetangga di sana sampai sekarang juga. That's why lah kenapa Kak Melva ini minta namanya disamarkan. Nanti dengar tetangganya, oh dia ya rupanya, oh rumah itu tuh berarti tersebar entah kemana-mana. Takut pula Kak Melva, aku pun jadi ikutan takut. Oke, Wak, jadi balik lagi ke ceritanya. Jadi waktu itu pada tahun 2015, Wak, beberapa hari setelah Kak Melva melahirkan, Kak Melva memutuskan untuk pindah ke kota Yogyakarta. Nah, Kak Melva yang memang kebetulan seorang single parent ini, karena suaminya Kak Melva ini meninggal, Wak, pada saat Kak Melva hamil 5 bulan. Jadi inilah yang membuat Kak Melva ingin pindah kota untuk bisa melupakan semua kejadian di kota lamanya dan sebagai juga bentuk healing Kak Melva sendiri lah gitu, Wak. Nah, di sana Kak Melva tinggal di sebuah rumah yang berada di perumahan A gitu ya. Nah, perumahan tersebut berada di dalam perkampungan. Jalurnya cukup strategis, Wak, dekat dengan mall, kurang lebih 10 menit lah dari mall besar di Jogja. Dekat dengan kawasan hotel, transportasi apapun, dan jalur utamanya pun cukup ramai. Nah, di perumahan tersebut, Wak, hanya terdiri 16 rumah aja, letter U, dan dikelilingi oleh kebun pisang, Wak, yang berbentuk letter L di belakangnya. Dan kebetulan rumah yang Kak Melva tinggali ini belakangnya kebun pisang itulah. Nah, si pemilik rumah, Wak, sebut aja namanya Pak Andi ya, mengatakan bahwa rumah tersebut kosong selama 1 tahun. Tapi di saat saudaranya Kak Melva ke sana, Wak, rumah itu terlihat lebih dari 2 tahun kayak ditinggalkan, cukup lembab dan kotor juga. Nah, kontrakan tersebut cukup murah katanya, Wak, dan dekat sekali dengan jalur utama tempat kerja kakaknya Kak Melva. Maka dari itulah mereka memutuskan kontrak selama 1 tahun sambil menunggu rumah mereka di Jogja di daerah lain selesai dibangun. Jadi Kak Melva ini juga bangun rumah lain di Jogja juga, Wak, tapi daerahnya bukan daerah perumahan itu. Ya, nah akhirnya setelah hari pasca melahirkan itu, Kak Melva pun langsung lah, Wak, ke sana ke Jogja bersama ayahnya Kak Melva. Disusul 1 hari kemudian ibu dan kakaknya Kak Melva. Niatnya nanti yang tinggal di rumah tersebut adalah Kak Melva, anaknya Kak Melva kita sebut aja namanya Nadia, dan kakaknya Kak Melva namanya Dina. Ini nama samaran semua, Wak, ya. Nah, dah tuh pindahlah ke sana kan. Nah, pada awal kepindahan, Wak, mereka langsunglah membersihkan rumah itu dan mengadakan doa bersama sekaligus juga akikahan anaknya Kak Melva. Nah, awalnya Kak Melva tinggal di rumah itu seminggu bersama ayah dan ibunya, Wak, karena ibunya Kak Melva yang mau bantu Kak Melva lah kan untuk bisa mengurus anak. Namun karena kedua orang tuanya Kak Melva ini masih bekerja dan adik Kak Melva itu masih sekolah, maka mereka pun harus memutuskan cepat balik ke kota lama. Akhirnya Kak Melva tinggallah bertiga kan di rumah itu sama kakaknya Kak Melva sama baby Nadia. Nah, kurang lebih, Wak, denah rumahnya tuh kayak gini ya. Jadi ada teras lumayan besar bagian depan. Nah, setelah pintu depan ada ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, di kiri ada 2 kamar, kamar depan dan kamar besar. Nanti di tengah-tengahnya ada kamar mandi. Terus, Wak, di bagian belakang ada halaman tak beratap dan ada sumurnya. Nah, dekat dari sumur itu ada kamar mandi belakang juga. Kita beralih ke sisi kanannya. Sisi kanan dekat halaman itu ada tempat cuci, habis itu dapur, baru garasi lagi, Wak, ya. Nah, kayak gitu. Nah, Kak Melva ini tidur di kamar besar dan kakaknya Kak Melva, Kak Dina, itu tidur di kamar depan, gitu, Wak, ya. Nah, pada awalnya, Wak, nggak ada kejadian aneh, nggak ada kejadian aneh apapun di sana. Namun setelah sebulan Kak Melva di sana, Wak, kejadian demi kejadian pun dimulai.
Seperti, nih contoh, setiap kali Kak Dina kakaknya Kak Melva ini kerja. Kak Melva kan hanya di rumah sendirian aja sama anaknya kan. Kak Dina ini kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah seperti biasa Nadia ini ditidurkan sama Kak Melva di ruang keluarga. Dan setelah itu biasanya Kak Melva ini bakal ninggalin si Nadia buat nyuci baju atau masak lah gitu. Karena kan ruang keluarga ini nggak bersekat gitu kan Wak dengan dapur ataupun tempat nyuci. Dan biasanya juga Nadia tenang-tenang aja tidur di situ. Tapi tiba-tiba aja Wak, baby Nadia ini menjadi rewel dan sering nangis. Dan kejadian itu berlangsung beberapa hari hingga akhirnya mengganggu Kak Melva dalam mengerjakan tugas rumah. Hingga suatu hari Kak Melva pun peluk lah Nadia kan di ruang keluarga gitu. Kak Melva ini nidurin selesai teleponan sama mama Kak Melva. Tiba-tiba Wak, Kak Melva merasa kakinya itu dingin kali. Kayak ada yang nyentuh gitu Wak. Dan samar-samar Kak Melva lihat ada tangan putih panjang sedang menyentuh kakinya Kak Melva. Kaki pula tangan. Dan saat itu juga Kak Melva ngerasa suasana tiba-tiba berubah Wak, jadi dingin dan deg-degan pastinya. Kak Melva bawa lah Nadia ini masuk ke kamar lagi kan. Dan Kak Melva memutuskan gak akan keluar kamar sampai kakaknya Kak Melva nyampe jam 3 sore. Dah tuh pertama. Besoknya Wak, Kak Melva udah mulai ngelupain kejadian sebelumnya ya. Kak Melva tidurkan lagi Nadia di ruang keluarga. Dan Kak Melva tinggal lagi nih buat mencuci botol susunya Nadia. Nah ketika Kak Melva ini lagi nyuci botol Wak, Kak Melva kaget. Karena pada saat dia melihat di cerminan keramik yang ada pada wastafel di sana, Kak Melva melihat ada wanita Wak, pipinya peot, rambutnya panjang kali sampai ke anaknya Kak Melva. Rambutnya, Kak Melva nengok itu langsung balik badan lah kan, dan ternyata ya udah nggak ada apa-apa. Aduh merinding aku, peot, rambutnya panjang, terus rambutnya kena anaknya, sampai anaknya. Kak Melva waktu itu mikir, apa aku halu ya? Apa mungkin aku terlalu lelah? Atau memang betulan itu sosok wanita tersebut ada tadi? Yang pasti waktu itu seluruh badannya Kak Melva merinding Wak, sama kayak kita sekarang. Dan Kak Melva berusaha memberanikan diri untuk membawa Nadia ke kamar sampai nunggu Kak Dina balik lagi. Dah. Terus Wak, di hari yang sama itu malam harinya, Nadia udah tidur jam 11 malaman. Kak Melva pun mau tidur lah sebelah anaknya. Dan ketika dia sudah setengah terlelap, Kak Melva ingat sekali. Pada saat itu ada yang membangunkan dia. Panggil namanya. Melva. Melva. Dan ketika Kak Melva membuka matanya pelan-pelan Wak, tepat di bawah kakinya Kak Melva, ada seorang wanita. Dia berdiri menggunakan pakaian warna merah. Wajahnya cantik Wak, tapi pucat. Dan sorot matanya dingin dan dia memandang anaknya Kak Melva. Gak dipandangin aja Wak, tapi juga ditunjuknya anaknya Kak Melva. Nadia tuh ditunjuk dia. Kak Melva kaget lah nengok gitu, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan wanita itu barulah menghilang. Kak Melva akhirnya langsung ambil HP dan melihat jam ternyata sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Kak Melva yang takut dia langsung peluk anaknya. Dan Kak Melva gak berani tidur sampai subuh Wak. Dan saat itu Kak Melva juga gak pernah bercerita apapun ke Kak Dina kakaknya Wak. Karena dia takut Kak Dina nanti malah jadi takut juga. Dan juga bisa bikin orang tuanya khawatir di luar kota sana kan. Tapi Wak, semenjak kejadian tersebut Kak Melva sendiri sering mendengar ada yang berbisik di telinganya. Seperti menyuruh dia untuk membunuh, menenggelamkan ke ember saat Kak Melva lagi mandiin si Nadia. Atau mencekik anaknya. Kak Melva waktu itu gak tahu apakah ini efek baby blues atau bukan. Tapi kejadian ini kan berlangsung 3 bulan setelah Kak Melva melahirkan. Atau mungkin karena perasaan kesepian aku, apa mungkin aku stres. Sempat berpikir kayak gitu juga Wak. Gak tahu Kak Melva tuh. Nah setelah didatangi wanita baju merah itu Wak, Kak Melva semakin sulit untuk tidur malam. Matanya selalu terbuka tuh untuk waspada terus tiap malam. Yalah anaknya masih kicik. Nah beberapa hari kemudian Wak, sekitar 2 minggu sejak kejadian pertama didatangi wanita merah itu Nadia ini mulai rewel lagi. Iya kan? Kak Melva pijit pelan-pelan, tetap gak mau tidur. Kak Melva udah sampai lelah Wak kasih susu sama Nadia, tapi tetap aja nangis. Nadia ini baru bisa tidur sekitar jam 2 malam ke atas Wak. Barulah Kak Melva bisa tidur kan. Nah terus di saat itu juga Wak, beberapa lama kemudian Kak Melva yang merasa baru kali sebentar tidur tiba-tiba terbangun. Karena dia mendengar lagi ada suara yang memanggil-manggil namanya. Melva. Dan betul aja Wak, sosok wanita berbaju merah itu datang lagi. Tapi ini nih yang paling seram ya. Tapi si wanita merah itu datang gak sendirian, bersama anak kecil Wak. Anak perempuan sekitar umur 7-8 tahun kata Kak Melva. Dia pakai baju merah juga sambil membawa boneka. Aduh. Rambut mereka berdua sama-sama panjang. Si anak cuma ketawa aja Wak, cekikikan.
Sedangkan si wanita dewasa yang baju merah tadi juga, Wak, dia ngomong sama Kak Melva. Dia ngomong, suara serak, anak itu milikku. Bentar. Anak itu milikku. Dia terlihat sangat marah. Sambil nunjuk anak ke si Nadia ini, sambil nunjuk ya. Kak Melva nengok itu teriak, Allahu Akbar, Kak Dina tolong, kata. Nangis Kak Melva kan. Dah masuklah Kak Dina. Akhirnya Kak Melva cerita lah semua sama Kak Dina kan apa yang dia tengok. Dan Kak Dina juga sama-sama shock lah dengar itu. Takut juga pasti ya kan. Dan akhirnya Kak Dina langsung lah ikut pindah ke kamar Kak Melva juga sambil jagain si Nadia, sambil meluk Nadia. Jadi Nadia di tengah-tengah, mereka berdua di antaranya. Nah malam berikutnya Wak nih Kak Dina waktu itu harus tugas malam. Dan Kak Melva terpaksa harus di rumah sendirian. Kak Melva bingung. Takut, sempat kepikiran pengen nginap hotel juga waktu itu, Wak. Tapi takut dimarahin mama bapak ya kan. Akhirnya Kak Melva paksakanlah untuk berani di rumah sendirian. Nah sekitar jam 2 malam, Wak, Nadia tiba-tiba terbangun, nangis, menjerit, tapi tanpa keluarin air mata. Nangisnya tuh sampai kejang tuh loh, Wak, teriak-teriak gitu Kak Melva bingung lah waktu itu kan, Wak, harus minta tolong sama siapa. Akhirnya Kak Melva telepon lah saudaranya dia yang peka memang dengan hal-hal kayak gitu. Dan saudara ini bilang kalau Nadia ini lagi diganggu. Dan Kak Melva disuruh baca surat Al-Baqarah ayat 2 terakhir. Dan juga ayat kursi ke telinganya Nadia sampai akhirnya Nadia tenang. Dan alhamdulillahnya setelah Kak Melva membisikkan itu, menjelang subuh baru Nadia bisa tidur, Wah. Tapi Kak Melva sama sekali gak bisa tidur lah. Sampai akhirnya Kak Dina nyampe tuh, balik rumah jam 7 pagi. Nah karena kejadian ini terus-terusan terjadi, Wah, inilah yang membuat badannya Kak Melva ini turun drastis sampai 7 kilo. Ya jarang istirahat dia, selalu ketakutan tiap malam. Sering dengar bisikan untuk ngebunuh anaknya. Sering teriak sendirian di dalam rumah. Dan ekstrimnya nih, Wak, ya, kadang sadar-sadar Kak Melva ini di dalam keadaan sedang naruh bantal, Wak, di atas badannya si Nadia. Pernah sampai kayak gitu. Baru habis udah, ngapain aku nih gitu. Inilah yang makin buat Kak Melva makin stres kan, Wak. Sampai-sampai Kak Dina mikir Kak Melva ini sakit keras tuh kalian. Akhirnya barulah Kak Melva nih bilang ke kakaknya, Mbak, aku udah nggak betah lagi di sini. Aku takut, Mbak, kalau kau tinggal aku tiap malam. Aku takut sama dia. Si perempuan tadi tuh, aku harus gimana? Aku udah di tahap depresi, aku udah putus asa, aku udah sedih, aku takut semua udah jadi satu. Nah mendengar hal ini Kak Dina pun memutuskan untuk ayo dek kita telepon ibu. Dan alhamdulillahnya ibu Kak Melva ini mau nemenin mereka selama 2 minggu di Jogja, ambil cuti mamanya. Nah sesampainya ibunya di Jogja, barulah di sana mereka menceritakan yang sebenarnya terjadi di rumah itu pada sang ibu. Nah ibu mereka yang bisa paham dan merasa kasihan melihat keadaan Kak Melva dan cucunya ini pun memutuskan selama berada di sana, ibunya ini akan tidur bersama Kak Melva dan Nadia di kamar besar. Dan nih, nyampe mamanya kan. Nah di hari pertama ibu mereka menginap di sana, Wak, tengah harinya tepatnya jam 2 pagi Kak Melva mendengar suara tokek di rumahnya. Tokek kayak gitu kan. Dan kalian tahu, dalam keadaan setengah sadar, Wak, Kak Melva melihat dengan nyata kaki anaknya Kak Melva ini digeret sama wanita itu, Wak, dari pinggiran kasur. Bayangkan ya Allah, merinding kali aku. Digeret. Ini Kak Melva nih waktu nulis ini mau aku bilang sama kalian, dia waktu nulis bagian ini merinding dia. Digeret. Kak Melva nengok itu langsung ditahan si Nadia ya kan. Dan Kak Melva baru dari situ melihat dengan jelas wajahnya wanita itu. Tangannya putih, Wak, kurus katanya. Tapi wajahnya setengah tua, rambutnya panjang berantakan. Dan memakai gaun merah yang lusuh. Kak Melva langsung baca zikir, salawat, ayat kursi, Al-Baqarah semua dibaca. Dan Kak Melva kayak membeku gitu, nge-freeze. Gak bisa teriak dan gak bisa bergerak. Lalu dengan penuh amarah wanita tersebut bilang, aku mau anak ini, serahkan. Ya, gitu katanya. Gitu katanya, Wak. Kak Melva langsung teriak lah, bangunin mamanya kan, untunglah udah bisa itu. Akhirnya mereka semua terjaga, heboh, teriak-teriakan, semua nangis, semuanya juga, sak mamanya, sak Kak Dina, sak Kak Melva, Nadia juga. Mama langsung sholat tahajud, Wak. Dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan tidur supaya tetap terjaga untuk ngawasin Nadia. Dan besok paginya Mama Kak Melva pun langsunglah menghubungi saudara Kak Melva yang lain yang bisa menangani gangguan-gangguan jin kayak gini. Nah besoknya, Wak, setelah Isya, saudaranya Kak Melva tadi datanglah ke rumah. Saudaranya ini sholat, dia baca doa. Kita sebut aja nama saudara ini Om W ya, Om Epi lah. Nah Om Epi ini minta supaya Kak Melva ini nyediain air sama garam kasar. Dan Om Epi bilang memang ada 2 perempuan di situ, yang satu anak-anak, yang satu perempuan tua. Sama sesuai apa yang dilihat sama Kak Melva. Dan dua-duanya jahat. Mereka gak mau pergi dari rumah itu. Sampai akhirnya Om Epi pun membuat kedua perempuan itu pun dikurung di pojokan, Wak, dekat sumur. Dekat sumur belakang tuh dikurung. Dikurung goib ya, dikurung di sana. Melihat kejadian itu Kak Melva pikir dengan dikurungnya mereka maka sudah selesai semua teror ini.
Tapi ternyata salah, Wak. Salah besar malah kata Kak Melva. Kenapa? Yang pertama, semenjak kedua makhluk itu dikurung, Wak, Nadia ini sering jadi sakit tiba-tiba. Badannya demam tinggi. Sampai kata Kak Melva nih ya, setiap bulan, Wak, bisa 2-3 kali Nadia ini masuk ke IGD. Dan anehnya dokter nggak bisa menemukan penyakit Nadia. Karena semua hasil pemeriksaannya baik-baik aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika adiknya Kak Melva lagi datang ke Jogja, waktu itu ya udah jalan-jalan lah gitu semua kan, baliklah ke rumah sekitar jam 9 malam. Nah, Kak Melva waktu itu langsung membersihkan badannya Nadia, dan pada saat itu Kak Melva melihat dengan jelas adiknya Kak Melva tadi itu lagi berada di kamarnya Kak Melva. Memang nggak terlalu tertengok wajahnya, tapi itu adik ya. Kak Melva minta tolong, "Dek, tolong ambilin sabun, Dek," gitu. Tapi adik ini diam aja, Wak. Akhirnya Kak Melva langsung lah digendongin Nadia kan buat ngambil sabun sendiri. Tapi pas lihat lagi di kamar, nggak ada adiknya Kak Melva, nggak ada. Adiknya malah ada di ruang tamu. Disamperin sama Kak Melva. "Dek, kamu kok tadi aku panggil nggak nyaut?" "Lah kapan Mbak manggil aku Aku dari tadi ngobrol sama ayah kok di luar. Ini baru masuk kami." "Hah? Masa iya, Dek? Masa iya? Kamu tadi nggak di kamar Mbak?" "Nggak ada, orang aku di luar kok." Dan ternyata memang betul, Wak, ayah sama adiknya Kak Melva waktu itu lagi ngobrol sama satpam perumahan. "Ah, tuh siapa yang ku tengok tadi ya? Masa iya ku halu?" Nah, waktu itu karena Kak Melva takut mikir yang enggak, akhirnya Kak Melva pun mencoba untuk melupakan hal tersebut. Dah. Terus, Wak, ketiga. Saat umur Nadia ini kurang lebih 5-6 bulan, Wak, Kak Melva tinggal di rumah kontrakan bersama Kak Dina dan suaminya Kak Dina yang memang sedang bertugas di Jogja. Nah, pagi itu Kak Dina dan suaminya sedang bekerja. Dan Kak Melva diajak sama tantenya untuk ikut kayak kajian di Maskam UGM gitu lah, Wak, jam 10 pagi. Kak Melva pergi lah bawa Nadia dan baru pulang dari kajian dan jalan-jalan sekitar jam 3 sore. Awalnya nggak ada hal aneh apapun, Wak, ya. Tapi, Wak, saat jam 4 sore, selesai tantenya Kak Melva nih balik, Kak Melva cium bau yang busuk kali. Busuk. Kak Melva cek ke dapur, mungkin ada sampah gitu kan, belum terbuang apa kayak gimana. Gak ada. Kak Melva cari lagi, di mana sumber bau ini kan. Dan ternyata kalian tahu, bau itu datang dari kamar mandi depan yang digunakan Kak Dina sama suaminya. Dan pas Kak Melva buka, Wak, Kak Melva kaget bukan kepalang. Di kamar mandi depan itu banyak kali, mohon maaf, banyak kali kotoran manusia di kloset. Dan di lantai juga. Yang Kak Melva nggak tahu nih datangnya dari mana ini. Kak Melva telepon lah kakaknya langsung kan untuk menanyakan apakah tadi suami kamu mohon maaf BAB, terus mohon maaf pas cebok nggak bersih. Tapi kata Kak Dina nggak ada kok, suami aku nggak ada BAB tadi pagi. Nah tuh kenapa Kak, kok bisa dari mana lah aku tahu. Saking jijiknya mungkin waktu itu Kak Melva ditutup kamar mandi itu. Masuk kamar besar lagi sama Nadia. Dan sepulang kerja barulah suami sama Kak Dina langsung membersihkan kotoran tersebut dan nggak bertanya lagi apapun sama Kak Melva. Bahkan nggak mau ngebahas perihal kotoran itu sedikit pun. Dah. Terus selanjutnya yang keempat nih ya, malam itu, Wak, Kak Melva hanya di rumah bersama suaminya Kak Dina karena Kak Dina lagi shift malam. Dan Kak Melva ini baru tidur sekitar jam 12 malaman. Dan tiba pada saat Kak Melva ini tidur, sayup-sayup dia mendengar jendela kamar mandi Kak Melva ini terbuka dan diikuti suara shower. Nah, pas Kak Melva coba cek kamar mandi, Wak, ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya Kak Melva pun langsung lah baca ayat kursi kan, dia dengerin murotal, Wak, sampai akhirnya tertidur kembali. Yang kelima, biar kalian tahu, Kak Melva pernah mengalami yang namanya kayak orang raga sukmo loh, Wak. Jadi kayak orang yang bisa mengeluarkan jiwa dari badannya itu loh, tapi nggak meninggal gitu loh. Jadi kita ini bisa tengok diri kita sendiri gitu loh. Jadi ceritanya malam itu kan, Wak, Kak Melva, suami Kak Dina sama Nadia pun baru pulang lah dari mall gitu jam 9 malam. Posisinya waktu itu Nadia udah tidur. Nah, selesai wudhu bersih-bersih, Kak Melva pun niat untuk tidur juga nih. Tapi entah kenapa kayak dia nggak mau merem gitu, Wak. Setiap mau terlelap langsung terjaga lagi, tiap mau terlelap terjaga balik. Dan ketika itu di rumah lagi ada Mbak Tri lah, anggap ART-nya, tantenya Kak Melva yang memang membantu Kak Melva di sana untuk membersihkan rumah gitu. Nah, sekitar jam 11 malam, Wak, Kak Melva ini dengar di luar kamar udah sepi. Kakak dan kakak iparnya sudah tidur dan Mbak Tri ini udah tidur juga di ruang tamu. Nah, Kak Melva waktu itu memutuskan untuk nonton TV lah biar bisa tertidur gitu. Sampai akhirnya Kak Melva udah kayak sayup-sayup, udah ngantuk itu kan. Tedok. Nah, tiba-tiba, Wak, waktu itu Kak Melva kebangun lagi. Tapi habis itu dia bingung karena Kak Melva bisa melihat dirinya sendiri lagi tidur di kasur meluk si Nadia. Wah, kok aku di situ? Aku di sini. Mimpi aku nih nggak? Kak Melva cobalah untuk keluar kamar, Wak, dan dia pun bisa ngelihat Mbak Tri itu lagi tidur di ruang tamu, bisa. Dan ketika Kak Melva mau membuka kamarnya Kak Dina untuk membangunkan kakaknya, tiba-tiba Kak Melva mendengar ada suara laki-laki besar menggunakan bahasa Jawa. "Dok, dang balik ning anakmu. Cepet, Dok. Dang balik sak durunge do teko, Dok. Ndang. Nak, cepet kau balik ke badanmu. Cepat segera balik."
sebelum semuanya datang. Cepat, ndang, Duk. Kak Melva pun gak banyak mikir, dia langsung balik lagi ke kamar dan tiba-tiba udah terbangun aja gitu dalam keadaan berkeringat ngos-ngosan dan langsung mendengar suara azan subuh berkumandang. Udah balik tapi ke dalam dirinya lagi. Pada waktu itu Kak Melva ngerasa baru tidur sebentar kali, wah udah azan subuh aja. Padahal bentar kali ya kejadian waktu itu kan. Dan di pagi itu Kak Melva pun menceritakanlah ke mamanya dan juga mamanya langsung menyuruh Kak Melva untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, setelah kedua makhluk itu dikurung memang ada banyak kali gangguan. Tapi udah gak ada lagi tuh suara-suara bisikan di telinganya Kak Melva yang macam-macam itu udah gak ada lagi memang. Tapi sama aja masih diteror juga nya itu. Terus yang keenam setelah kejadian Rogo Sukmo itu gak ada lagi nih gangguan apapun selama 2 hari aja tapi. Nah di malam hari ketiganya ketika Kak Melva ini sedang tidur, Kak Melva mendengar ada suara rame-rame di dapur dan terdengar suara panci jatuh. Nah Kak Melva mikir waktu itu suami Kak Dina lagi masak mungkin ya. Kak Melva buka lah kamar. Suasana sepi kali gak ada aktivitas apapun dalam dapur itu, gak ada. Besok paginya ketika Kak Dina dan suami lagi bekerja, Kak Melva ini ninggalin anaknya di tengah kasur karena Kak Melva ini mau pergi mandi. Bantal-bantal semua Kak Melva taruh lah itu di pinggiran kasur kan supaya anaknya gak ngegelundung lantai loh. Nah ketika Kak Melva lagi mandi, Nadia yang lagi tertidur itu tiba-tiba menangis. Kak Melva bilang dari dalam, bentar ya nak, bentar, mama bentar lagi selesai. Tapi suara tangisan Nadia tuh lama-lama makin teredam tuh loh, kayak orang dibekep. Kak Melva udah langsung gak enak nih perasaannya kan, langsung keluar dari kamar mandi dan dia melihat anaknya sudah di bawah tumpukan-tumpukan bantal yang tadi di pinggiran kasur tuh loh. Dan anehnya lagi Nadia masih berada di tengah kasur. Cuma bantal-bantal tersebut aja yang berpindah tempat, tepatnya di atas badannya si Nadia. Rasanya kayak gak masuk akal kan? Gimana bisa bantal yang tadi di pinggir tempat tidur bisa pindah di tengah dan ditumpuk di badannya Nadia? Oh ya Allah. Tapi alhamdulillahnya gak lama dari kejadian Nadia ketindihan bantal itu, kakak laki-lakinya Kak Melva yang kita sebutnya Kak Didit datang ke rumah mereka. Dan suaminya Kak Dina ini udah balik lagi ke Jakarta. Jadi di rumah kontrakan itu udah ada berempat lagi ya. Kak Melva, Kak Dina, Kak Didit, Nadia. Oke? Nah suatu ketika mereka baru aja pulang dari jemput Kak Dina yang tugas di luar kota Jogja. Mereka nyampe lah di rumah sekitar jam 9 malam dan memutuskan tidur satu kamar di kamar besar nih supaya kedua kakaknya ini bisa main sama Nadia lah gitu. Nah pada saat itu si Nadia udah umur 7-8 bulan lah kurang lebih. Nah ketika mereka mematikan lampu, Nadia ini langsung gelisah. Kak Melva gendong kesana kesini kan, tapi tetap gak mau tidur. Tapi waktu itu Kak Melva melihat matanya si Nadia ini menatap salah satu sisi ruangan, yaitu pintu jendela besar persis kayak di gambar ini pintu ya yang dikasih sama Kak Melva. Jadi Nadia natap lah pintu jendela itu kan terus-terusan Pintu itu kayak ditutup pakai horden putih gitu loh Dan setelah itu terlihat dengan jelas ada bayangan besar di sana Jalan mondar-mandir di sekitar pintu jendela tuh, mondar-mandir. Bayangan itu terlihat jelas sekali karena memang di luar tuh ada kayak lampu-lampu sorot taman kuning tuh loh yang menghadap ke arah pintu besar itu juga. Dan pintu itu pun langsung menghadap ke sumur. Jadi sebenarnya di kamar besar tuh ada 2 pintu untuk masuk ke kamar. Pintu jendela itu sama pintu depan. Dan ternyata biar kalian tahu yang ngeliat tuh gak cuma Kak Melva atau Nadia aja Kak Didit pun nengok. Dan anehnya Kak Dina gak nengok apa-apa. Dah mondar-mandir. Terkejut semua nengok mondar-mandir. Dan tiba-tiba di suatu titik bayangannya berhenti. Tepat satu garis dengan Kak Melva Waktu dia berhenti, disitulah Nadia nangis langsung kencang kali. Kak Didit langsung dinyalainnya lampu kan supaya bayangan itu gak terlihat lagi. Bayangan itu pun hilang. Nadia masih nangis juga. Dicoba lagi ditidurin. Dan Kak Didit pun memutuskan gak akan tidur pagi itu. Malam itu. Kak Melva, Nadia, Kak Dina alhamdulillah bisa tidur walaupun di atas jam 12 malam karena masih agak takut juga mereka. Nah terus paginya Kak Didit langsung nelpon kedua orang tuanya kan dan menceritakan hal tersebut. Dan orang tuanya Kak Melva pun memutuskan siang itu juga untuk pergi ke Jogja bersama Kak Ilham. Ini saudaranya Kak Melva yang punya ilmu kayak gitu juga Nah sambil menunggu orang tuanya datang, Kak Didit pun menaruh kayak koran-koran atau kertas kalender tuh di bagian pintu jendela kamar itu supaya nggak bakal kelihatan apapun lagi di jendela itu kalau malam-malam. Dan sorenya setibanya orang tua dan Kak Ilham datang, Kak Ilham pun langsung sholat dan menyebarkan air gitulah, air yang udah didoain gitu dari gurunya. Kata gurunya memang di sana tuh banyak kali jin yang tinggal dan mereka sangat usil. Dan ternyata mereka semua berasal dari kebun pisang di belakang perumahan itu. Nah terus Kak Ilham pun langsung membaca surat Al-Baqarah lagi di rumah tersebut dan menyebarkan kayak garam kasar gitu Alhamdulillahnya selama 3 hari setelah Kak Ilham baca doa dan orang tuanya mereka ini pulang ke kota lama, gak ada gangguan apapun di sana Semua tenang ya, suasana udah mulai tenang. Tapi gangguan itu balik lagi datang lagi.
Cuma 3 hari tenang ya. Hari keempat datang lagi. Jadi waktu itu Wak, asar udah tiba. Kak Melva cuma sendirian aja di rumah. Kak Dina lagi tugas dan Kak Didit lagi pergi ke sebuah kampus lah gitu. Nah Kak Melva ingat waktu itu Kak Melva ini udah ngantuk setelah memandikan si Nadia. Udah selesai sholat asar, Kak Melva pun niat untuk ya udahlah tidur aja lah dikit dulu ya sambil nunggu Kak Didit pulang. Nah saat Kak Melva lagi tidur, dia mendengar grendel pintu kamarnya Kak Melva ini kayak ada yang mainin tuh loh Wak, kayak mau dibuka gitu. Waktu itu Kak Melva mikir, oh Kak Didit udah pulang, kunci rumah memang dibawa sama Kak Didit. Nah pas Kak Melva manggil abangnya itu sambil buka pintu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Kak Melva pergi ke depan, ternyata pintu utamanya masih dikunci. Dan di saat yang bersamaan Kak Melva langsung mendengar Nadia nangis kencang. Langsung lari lah Kak Melva ke arah kamarnya kan, dan langsung memeluk lagi Nadia. Kak Melva udah takut kali tuh langsung diteleponnya Didit. Didit balik cepat kau balik, aku digangguin lagi nih katanya. Nah dengan semua kejadian ini Wak, pastinya Kak Melva pun sebenarnya udah gak betah tinggal di sana. Tapi sayang Wak, udah bayar setahun. Dan saat kejadian terakhir itu masa kontrakan mereka tinggal 3 bulan lagi. Dikit lagi ini selesai nih. Dan rumah baru yang mau mereka tempati itu juga belum selesai pembangunannya. Tapi Wak, ketika Nadia ini sudah memasuki usia 10 bulan, ada sebuah kejadian yang membuat Kak Melva gak pakai lama, dia langsung memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu. Ini nih puncaknya nih Wak, agak ekstrim ini. Jadi Wak, waktu itu Nadia ini udah bisa berjalan ini. Walaupun sedikit-sedikit jatuh lagi, tapi udah bisa jalan. Nah Kak Melva pun udah mulai kayak nyicil-nyicil barang-barang yang akan mau mereka bawa pindah ke rumah baru mereka itu. Dia susun di kontainer-kontainer barang kan, ditaruh di ruang tengah. Nah pada saat itu di rumah cuman ada Kak Melva sama Kak Didit aja, atau sama Nadia kan. Nah sekitar jam 1.15 malam Wak, tiba-tiba Nadia terbangun nih, minta keluar kamar. Kak Melva bingung kan, kenapa anak nih kok tiba-tiba mau keluar kamar jam-jam segini nih. Dah habis itu Kak Melva bangunkan lah Kak Didit. Bang bangun dulu bang, kita kawannya yuk si Nadia, buat ngawasin Nadia lah gitu di luar. Dah pergilah mereka keluar bertiga nih. Nadia langsung jalan menuju ke kontainer ruang tengah tuh loh. Dia keluarkan baju-bajunya, mainan-mainan yang udah Kak Melva packing di kontainer tuh. Dah lah Kak Melva sama Kak Didit yang masih kantuk-kantuk tuh duduklah di meja dapur kan sambil senderin punggung, dia ngawasin si Nadia main. Nah terus tiba-tiba Wak, Nadia ini ketawa sendiri sambil ngelihat ruang tamu dan kayak nunjuk sesuatu gitu loh Wak. Terus ketawa sendiri ya gitu. Nah di sini Kak Melva makin ngawasin Nadia kan, lah dia ketawa sama siapa dia. Belum ada rasa takut atau curiga berlebihan waktu itu Wak. Karena Kak Melva pernah dengar dari temannya, anak kecil tuh memang kadang-kadang suka ketawa sendiri gitu loh. Terus gak lama kemudian Wak, Nadia ini langsung memalingkan mukanya ke sumur. Dan tiba-tiba pada saat itu Kak Melva dengar suara kayak mah gitu. Setelah itu Nadia kayak ngelemparin mainannya ke arah sumur tuh loh Wak. Lemparnya. Abis itu dia jalan cepat ini. Nadia jalan cepat. Padahal waktu itu kan Nadia baru-barunya bisa jalan ya kan, masih jatuh-jatuh kalau jalan. Enggak, dia jalan cepat ngarah ke sumur. Kak Melva nengok itu kaget lah kan, dia langsung panggil Nadia. Kata dia kayak gitu. Ditarik tangan Kak Didit, "Dit bangun Dit." Kak Didit lagi terkantuk terbangun tuh langsung dia lari, dipegang itu tangannya si Nadia yang jaraknya udah hampir 50 cm di pinggir bubur pula. Di bibir sumur. Yang tutupnya sumur tuh agak kebuka gitu Wak. Untunglah alhamdulillah berhasil digapai sama Kak Didit, digendong si Nadia. Kak Melva sama Kak Didit cuma bisa tatap-tatapan aja. Mereka langsung lah akhirnya bawa si Nadia masuk ke kamar lagi. Nadia pun langsung nangis di sana. Dan setelah kejadian tersebut Wak, tiap malam Nadia ini selalu dikasih kayak minyak bidara gitu, yang udah didoain katanya biar bisa untuk melawan gangguan-gangguan jin itu. Hampir mau masuk anak dalam sumur Wak, tiba-tiba jalan cepat. Jarak dari ruang tamu ke sumur tuh lumayan jauh loh, cepat jalannya. Dah, akhirnya setelah kejadian itu nggak perlu nunggu 3 bulan lagi rumah ini selesai disewa. Rumah yang baru dibangun itu pun udah selesai. Mereka pun akhirnya langsung lah mempercepat proses pemindahan barang-barang. Dan Nadia waktu itu Kak Melva titipin ke mamanya Kak Melva yang udah nunggu di rumah baru. Nah yang menyelesaikan dan membereskan rumah lama itu Kak Melva, Kak Didit sama bapaknya Kak Melva. Dan pada saat sudah menyelesaikan semuanya, barulah di situ Wak, 2 penghuni rumah itu menunjukkan wujudnya ke ayahnya Kak Melva Wak. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu sore sekitar 4.15 lah, Kak Melva sama ayahnya lagi ngecek bagian dalam rumah untuk bisa memastikan tidak ada barang yang tertinggal sebelum akhirnya penyerahan kunci ke sepemilik rumah kan. Nah saat itu Kak Melva lagi di kamar, ayah Kak Melva lagi di bagian cuci baju tuh tempat cuci baju dekat sumur. Nah waktu itu Kak Melva dengar bapaknya istighfar, astagfirullahalazim, dan menatap lama daerah tempat mencuci baju itu. Kak Melva nanya, "Ya lihat apa ya kok istighfar, ada hewan kah?" "Enggak dok, enggak apa-apa, yuk cepat segera bereskan tempat ini." Terus menjelang subuh ketika semua sudah mau selesai, ayah Kak Melva nih mau nyapu bagian dekat kipas angin di situ Wak. Sapu, set. Tiba-tiba ayah Kak Melva bilang,
Misi. Ditanya lagi, ya kenapa ya? Diam aja ya, nggak apa-apa. Udah, cepet-cepet yuk kita cabut. Nah, udah selesai semua kan, mau masuklah dalam mobil, mau pergi dari rumah itu kan. Ketika mereka semua sudah berada dalam mobil, ayah Kak Melva ini mengunci pintu. Dan sebelum menutup pintu, ayahnya Kak Melva ini ngomong, sudah ya, aku bawa anakku dan cucuku pergi. Terima kasih. Jangan ikuti anakku dan cucuku lagi. Ini rumahmu, jangan ikuti mereka ke rumah baru kami. Akhirnya baru dikunci sama bapaknya pun masuklah dalam mobil. Dan di perjalanan barulah bapaknya Kak Melva bercerita, wah ayah udah lihat kok. Di dekat sumur tadi ada perempuan tua, dia menatap ayah dan dia menatap kamu. Tapi ayah cuma bilang jangan ganggu. Tadi waktu di dekat kipas angin, pas ayah lagi mau nyapu, ada kaki anak kecil. Dan waktu ayah lihat anak tersebut, dia mirip adekmu. Dia sedih karena kamu sama Nadia mau pindah. Mungkin selama ini Nadia mainnya ya sama dia. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, waktu ayah mau tutup pintu, anak tadi ngikutin ayah. Makanya ayah bilang jangan ikutin kamu ataupun Nadia. Ternyata sebelum mereka pindah, dua penghuni itu pun sempat menunjukkan dirinya ke ayahnya Kak Melva. Kak Melva merasa bersyukur bisa pindah dari rumah itu. Dan 1,5 tahun setelah kepindahannya Kak Melva ini, Kak Melva pernah datang lagi ke rumah kontrakan itu. Dan ternyata rumah tersebut masih juga kosong. Belum ada yang ngontrak sama sekali, Bahkan tetangga sebelah rumahnya Kak Melva itu sempat bilang, sebenarnya banyak yang datang ke rumah itu loh Mbak untuk ngontrak, tapi nggak tahu nggak ada yang jadi aja ngontrak di situ. Dan kalau sekarang Kak Melva udah nggak tahu lagi gimana kabar rumah itu. Aku kepo lah di mana rumah itu. Kak Melva nggak mau ngasih tahu aku kok. Biar aku agak pelisiran lah ke sana, jalan aja masuk dalam. Oh ini, coy. Dan yang pasti setelah Kak Melva pindah, Nadia udah nggak pernah sakit-sakitan lagi. Tapi karena memang dari bayi Nadia ini selalu diganggu jin ya kan. Sekarang kata Kak Melva, Nadia ini menjadi anak yang sensitif kali, Kayak pernah tuh waktu itu Kak Melva bawa dia ke sebuah tempat makan yang ramai di Jogja. Nah dia bilang, Mama, itu ada siapa itu lidahnya panjang kali di dapur. Terus ada lagi orang tinggi berbulu di bawah pohon. Rumah makan mana itu? Coy. Nah dia ini bahkan udah 3 kali ditutup mata batinnya, tapi tetap aja masih sensitif gitu loh. Dan Kak Melva rasa anaknya ini sudah biasa dengan hal-hal tersebut. Aduh Nadia, kapan-kapan main lagi tayo dek. Coba adik jalan-jalan di studio kakak ini. Coy. Apa sih? Takut aku. Oke, jadi itu tadi kisah dari teror keluarga kecil Kak Melva, Nadia, Kak Dina ini. Gimana menurut kalian? Penasaran di mana lokasinya? Sama, Tapi Kak Melva nggak mau bilang ini di mana. Tapi nanti coba aku itu lagi lah. Aku email lagi lah. Kak, di mana Kak? Aku mau sana. Nggak tahu kenapa aku tuh penasaran, mau nengok aja. Oh di situ ya. Oh kayak gitu ya. Terbayang soalnya sama aku. Aku pernah belum lihat rumahnya, tapi aku udah terbayang suasananya itu kayak gimana di sana. Makasih banyak ya Kak Melva ceritanya. Salam buat Nadia, salam buat Bapak, Mama, Kak Dina, Kak Didit, sama Kak Ilham. Siapa lagi itu, pokoknya semua yang terlibat di rumah itu. Kirim salam dari kami semua. Terima kasih sudah menambahkan koleksi cerita horor kami, Kak. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan juga berbagi kisah horor kalian kepada kami semua, boleh langsung kirim cerita lengkapnya rapi sebisa mungkin, seapa adanya aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Kisah yang menarik dan paling menegangkan aku akan akan aku up di video selanjutnya ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Udah, serah aku lah mau pilih thumbnail yang mana. Mati gaya aku mau thumbnail ini. Aduh. Ange.